kesempatan untuk mewawancarai seorang kaprodi administrasi di Politeknik Setiawan. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Nah, sekarang udah tahu kan siapa aja anggota kelompok kami? Tadi narasumber kita siapa ya? Oh iya, narasumber kami ini adalah Pak Bambang Suhartono. Jadi, kami mewawancarai beliau berkaitan dengan tugas kami yaitu menginterview pegawai atau ASN di kampus Politeknik Setiawan ini, guys. Ada matkul pengantar manajemen SDM sektor publik dengan dosen pengampu Pak Budi Fernando Tumamber. Jadi, sekarang simak video kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada Bapak Bambang yang sudah berkenan menjadi narasumber kami. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, beliau ini bernama Bambang Suhartono. Pendidikan terakhir beliau ini S2 di Universitas Indonesia, dan sekarang Bapak ini menjabat sebagai koordinator akademik dan kerjasama di Politeknik Setiawan. Salam kenal ya Pak, saya Eva Lutfiana dari Prodi MSDMA dan teman saya bernama Naisa Rahma. Tujuan kami di sini ingin mewawancari Bapak mengenai bagaimana proses penilaian kinerja PNS kepada atas-atasan di kampus LAN ini, Pak. Bagaimana Pak implementasi proses penilaian kerja di LAN ini, khususnya di Politeknik ya Pak. Oke, baik. Pendidikan kinerja di LAN, khususnya di Politeknik, khususnya lagi di bagian koordinasi administrasi akademik dan kerjasama. Dalam melakukan penilaian kinerja, kita awali di awal tahun, di bulan Januari, kita semua, seluruh pegawai, membuat yang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Itu diturunkan dari tugas pokok fungsi dan perjanjian kinerja antara direktur dengan kepala LAN. Ya, dari situ maka diturunkan ke Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, dan administrasi akademik menurunkan dari Wadir 1. Dari situ dibagi semua kegiatan yang ada di Wadir 1, dibagi ke semua. Ke saya sebagai koordinator di administrasi akademik dan kepada dosen-dosen yang ada di bawah urusan Wadir 1. Jadi setiap awal tahun kita membuat yang namanya kontrak kinerja. Nah, baru nanti di setiap bulan, saya dinilai oleh Bumala, saya menilai teman-teman di administrasi akademik berdasarkan kontrak kinerja yang sudah dibuat. Jadi saya menilai itu tidak asal menilai, tapi berdasarkan kontrak kinerja. Kontraknya seperti apa? Yang itu yang saya lihat setiap bulan. Jadi sesuai nggak dengan kontraknya di bulan, misalnya bulan ini menyelesaikan kegiatan A, selesai nggak bulan itu? Nah, itu dari satu sisi, itu dari sisi kinerja, jadi dari pekerjaan. Ya. Karena di penilaian kinerja itu ada dua, ada pekerjaannya, ada performannya. Itu di setiap bulan. Nah, di performan itu ada yang namanya disiplin, kerjasama, atau gini, bisa dibagi ke tadi yang saya bilang ya, prestasi kerja itu adalah pekerjaan dia setiap bulan. Pekerjaan dia setiap bulan dibagi lagi dari kerjaan itu ada kualitas, ada kuantitas, ada ketepatan waktu. Kualitasnya bagus, tapi kuantitasnya kurang. Kualitasnya bagus, kuantitas bagus, tapi nggak tepat waktu. Harusnya misalnya tanggal 10 belum selesai. Jadi harusnya kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup, tepat waktu. Itu dari yang saya nilai dari kontrak tadi. Yang berikutnya, saya harus menilai dari perilaku, dari performa dia. Perilakunya dia seperti apa? Itu ada kedisiplinan, ada integritas, ya sama lah. Kedisiplinan, integritas, kepemimpinan, ya. Itu yang kita nilai. Dan termasuk juga pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini berarti pelayanan kepada mahasiswa. Ya. Itu yang kita nilai setiap bulan di akhir bulan. Jadi maksimal itu misalnya Januari ya di tanggal 31 Januari jam 23.59 maksimal. Tapi kalau bisa ya sebelum jam itu ya. Nah, dan biasanya dilakukan di hari terakhir. Kecuali hari terakhir itu tanggal merah, hari libur dan lain sebagainya. Maka maju itu di setiap bulan. Di akhir tahun juga ada penilaian kumulatif. Yang tadi kontrak kinerjanya sesuai nggak, tercapai nggak dalam satu tahun. Dan kalau misalnya nilai saya
tidak sesuai dengan perilaku mereka. Mereka boleh klaim, boleh protes, tapi bukan ke saya, tapi ke atasan saya. Bagaimana hambatan dan tantangan Bapak tersendiri terhadap penilaian kinerja pegawai-pegawai di sini, Pak? Ada pertama human error, yang kedua selo. Misalnya gini, ada seseorang yang setiap hari bagus, begitu dia melakukan kesalahan, apa saya harus langsung pinati? Enggak kan? Ya. Tapi kalau dia orangnya salah melulu, jelek melulu, tapi di suatu saat dia baik, kan saya juga harus baik. Ya. Nah, yang sering kali mungkin terjadi karena kebiasaan tadi. Yang kedua, kadang-kadang saya harus menulis nih apa yang teman-teman lakukan, saya amati. Nah, kadang-kadang lupa. Ya. Nah, untungnya saya punya catatan lain yang bisa untuk melapor. Itu kadang-kadang hambatannya itu. Ya. Selanjutnya, harapan apa sih Pak yang Bapak harapin dari pengimplementasian di penilaian kinerja ASN di Politeknik ini, Pak? Keinginan yang paling bagus ya tunjangan kinerjanya naik. Nah, tapi itu tidak bisa sendirian, itu kolektif ya, kolektif bilan. Artinya kita sudah bagus pun kalau di tempat lain nggak bagus ya juga nggak sama-sama naik. Ya harapannya tadi teman-teman kinerjanya bagus, mudah-mudahan secara umum dilan tunjangan kinerjanya juga lebih bagus ya. Dan katanya, konon katanya tahun depan LAN menjadi salah satu instansi percontohan yang akan diberikan single salary. Kalau boleh saya tanya lagi, Pak, tadi kan Bapak bilang prestasi kinerja itu dilihat dari kualitas, kuantitas, dan tepat waktu. Kalau Bapak misalnya di antara ketiga itu, yang kualitas, kuantitas, dan tepat waktu itu ada yang kurang, berarti itu otomatis tukinnya juga dipotong ya Pak? Atau gimana? Tadi semuanya itu disatukan. Jadi misalnya ya ini, itu kan tadi ada 5 item ya. Saya kasih misalnya yang 4 itemnya bagus, yang satu jelek banget. Berarti akan mengakumulasi atau mengurangi penjumlahan dari yang 4. Maka otomatis akan berkurang 1. Tapi kalau ternyata ini yang satu juga tidak terlalu jelek, menguranginya nggak banyak. Tapi akan tetap terdampak. Ya. Alhamdulillah sudah selesai semua pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Terus kami juga jadi tahu bagaimana cara proses penilaian kinerja di LAN sini. Terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan menjadi narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun bulan Januari, seluruh pegawai membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai. Diturunkan dari tupoksi antara direktur dan kepala LAN dan diturunkan ke Wadri 1, Wadri 2, Wadri 3. Disebut kontrak kinerja. Setiap bulan dilakukan penilaian berdasarkan kontrak kinerja yang dilakukan dari sisi kinerja atau pekerjaan. Di performance dinilai disiplin, kerjasama, dan prestasi kerja. Prestasi kerja meliputi pekerjaan di tiap bulan. Yang dinilai adalah kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu, kedisiplinan, integrasi, dan kepemimpinan dalam pelayanan. Penilaian setiap bulan di akhir bulan dilakukan pada tanggal 31 Desember jam 23.59. Yang kedua, penilaian kumulatif di akhir tahun. Apakah kontrak kerja tercapai di tahun ini? Bila nilai saya tidak sesuai dengan perilaku mereka boleh protes dengan atasan atau bumala. Untuk menanggapi hambatan yang terjadi di pernyataan Pak Bambang, kami merangkum beberapa saran. Di antaranya adalah hal yang harus dilakukan untuk menghadapi silo mentality adalah menciptakan visi yang sama antara dirimu dan timmu agar tidak fokus pada perbedaan dan selalu memiliki visi tujuan bersama. Dan untuk menghindari human error pada setiap pegawai dapat dilakukan dengan mengadakan briefing di awal kegiatan dan saling mengingatkan satu sama lain agar meminimalisir terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan jika evaluasi secara berkala yang dilakukan setelah selesai kegiatan. Nah, itu dia tugas dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.